Partai Golkar yang saat ini sudah berlangsung di Bali, di Nusa Dua Bali, dan kita lihat saat ini Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo sudah hadir di lokasi. Nampaknya sebentar lagi akan segera dimulai pembukaan Munaslup Partai Golkar. Umum DPP Partai Golkar, Bapak Insinyur Haji Abu Rizal Bakri, kami silakan. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan pada hari ini sekalian saya muliakan, marilah kita bersama-sama meninggikan cipta guna mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Saya mendoakan agar kiranya Allah mereka diterima di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kepada kita yang tinggalkan diberikan kekuatan untuk meneruskan perjuangan mereka. Mengeningkan cipta, mulai. Selesai. Terima kasih. Presiden Joko Widodo. Saat ini adalah pembacaan Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. 4.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para pimpinan lembaga negara, yang kami hormati para Menteri Kabinet Kerja, yang kami hormati para pimpinan partai politik. Kami lihat di sini hadir dari PDI Perjuangan, kita boleh berikan aplaus kehadirannya. Juga hadir dari Partai Persatuan Pembangunan. Hadir pula dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, PKPI, juga Partai Perindo. Baik, acara kami lanjutkan. Acara selanjutnya adalah laporan Ketua Penyelenggara Munas Luar Biasa Partai Golkar 2016. Kami persilahkan kepada Bapak Theo Sambuaga untuk naik ke atas panggung. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala. Yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar. Yang terhormat pimpinan lembaga negara, kami lihat hadir Wakil Ketua MPR, Ketua DPD RI, juga pimpinan lembaga negara, kami lihat juga hadir di sini adalah Ketua Dewan Kehormatan KPU. Yang terhormat Bapak-bapak Menteri Kabinet Kerja, para saudara-saudara, sahabat-sahabat kita, ketua umum atau wakilnya dari partai-partai politik yang hadir di sini, tadi telah disebutkan dengan hormat, hadir dari ketua umum atau wakilnya Gerindra, ketua umum atau wakilnya dari PAN, dari PKB, dari PKS, PPP, Hanura, dan PKPI. Ya, maaf. Yang terhormat Gubernur Bali, Bapak Mangku Pastika, serta seluruh forum komunikasi, pimpinan daerah dan seluruh jajarannya yang kami hormati, yang kami cintai, serta kami banggakan, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Insinyur Abu Rizal Bakri, dan seluruh jajaran DPP Partai Golkar.
Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, Bapak Akbar Tanjung, serta seluruh jajaran Dewan Pertimbangan dan tokoh-tokoh senior Partai Golkar. Yang kami cintai dan kami banggakan seluruh peserta Munaslup Partai Golkar, yang terdiri dari wakil-wakil dari DPP, ormas-ormas yang dilahirkan atau yang melahirkan Partai Golkar, jajaran DPP Partai Golkar, pengurus DPD Provinsi, dan DPD Kabupaten dan Kota Partai Golkar yang datang dari seluruh tanah air. Yang terhormat para pengamat, peninjau, dan rekan-rekan pers, hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan berkat-Nya malam ini kita semua dapat berkumpul di BNDCC, Bali Nusa Dua Convention Center yang megah ini, dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka pembukaan Munaslup Partai Golkar. Kebahagiaan kami seluruh jajaran pimpinan dan kader Partai Golkar semakin meningkat atas kehadiran Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala. Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, beserta para tamu terhormat yang telah memenuhi undangan kami. Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden JK, Bapak RB, Ketua DPP Partai Golkar, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Saat ini telah hadir di tempat ini sekitar 3.000 peserta dan peninjau Munaslup yang terdiri dari unsur-unsur DPP, Dewan Pertimbangan, unsur ormas, utusan 34 DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia, 514 DPD Kabupaten Kota seluruh Indonesia, untuk menyukseskan Munaslup Partai Golkar yang bertemakan solid terkonsolidasi, efektif mengemban misi, berjaya di kala pemilu. Munaslup Partai Golkar 2016 ini akan membahas agenda penataan keorganisasian, program umum, pernyataan politik, dan pemilihan ketua umum, serta penyusunan pengurus DPP Partai Golkar. Untuk itu, panitia pengarah atau steering committee telah mempersiapkan bahan-bahan, materi, dan seluruh aturan bagi penyelenggaraan Munaslup yang berpegang teguh pada prinsip konstitusional, demokratis, rekonsiliatif, berkeadilan, dan bersih. Dalam hubungan itu, salah satu agenda dari Munaslup ini yang banyak menjadi perhatian masyarakat luas dan seluruh stakeholder Golkar adalah pemilihan ketua umum DPP Partai Golkar. Panitia pengarah telah bekerja dengan sebaik-baiknya mempersiapkan aturan, sosialisasi, kampanye, verifikasi, dan akhirnya telah hadir di depan kita 8 calon ketua umum yang kami minta dengan hormat supaya dapat tampil berdiri semuanya. Ini mulai dari Pak Ade Komarudin, Pak Setia Novanto, Pak Erlangga Hartarto, Pak Mahyudin, Pak Priyo Budi Santoso, Pak Aziz Samsudin, Pak Indra Bambang Utoyo, dan Pak Sahrul Yassin Limpo. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ketua Umum, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Penyelenggaraan Munaslup Partai Golkar 2016 dilandaskan pada AD, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, keputusan-keputusan DPP Partai Golkar, serta aturan negara, khususnya putusan Mahkamah Agung nomor 96 PDT 2016 tanggal 29 Februari 2016 dan keputusan Menkumham nomor MH
04/110 tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentang pengesahan pendaftaran kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas 9 Bali yang lalu. Belajar dari pengalaman dinamika Partai Golkar selama ini, khususnya gonjang-ganjing internal yang terjadi selama 1,5 tahun terakhir, kami seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Golkar telah membulatkan tekad untuk menjadikan Munaslup sebagai momentum kebangkitan Partai Golkar untuk memperkuat persatuan, memantapkan konsolidasi, memenangkan agenda politik pilkada, pemilu dan pilpres, serta mendukung pemerintahan Jokowi JK dengan meningkatkan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Melalui kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan, khususnya Bapak Mendagri dan Bapak Menteri Hukum dan HAM, yang telah memberikan perhatian dan dukungan sehingga penyelenggaraan Munaslup Partai Golkar tahun 2016 dapat terlaksana dengan baik dan malam ini berkenan dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Bali, Bapak Mangku Pastika, dan seluruh Forkompimda dan aparat keamanan Provinsi Bali yang telah memberikan perhatian dan bantuan sepenuhnya. Terima kasih yang sama kami tujukan kepada sahabat-sahabat pimpinan partai politik yang telah memberikan perhatian dan hadir pada acara pembukaan Munaslup malam ini. Yang paling utama, terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Abu Rizal Bakri, Ketua Umum DPP Partai Golkar yang telah memimpin kita semua selama hampir 7 tahun terakhir ini, yang telah menetapkan untuk menyelenggarakan Munaslup Partai Golkar pada Mei 2016 ini, meskipun landasan hukum yang ada, baik putusan Mahkamah Agung maupun keputusan Menteri Hukum dan HAM, memungkinkan Munas Partai Golkar dilaksanakan pada tahun 2019 atau pada masa akhir jabatan. Sikap kenegarawanan dan komitmen regenerasi Pak ARB yang didukung penuh oleh Pak Agung Laksono serta komitmen dan loyalitas seluruh jajaran pimpinan partai tingkat pusat maupun daerah telah melancarkan terselenggaranya Munaslup Partai Golkar ini. Terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan panitia pengarah yang dipimpin oleh Bapak Nurdin Halid, Pak Nurdin Halid, dan panitia pelaksana yang dipimpin oleh Pak Jainud Amali, serta DPD Partai Golkar Bali sebagai panitia setempat, Pak Sudikarte ketuanya, yang semuanya rekan-rekan kita ini telah bekerja keras dan sungguh-sungguh, tak mengenal lelah, penuh dedikasi yang memungkinkan acara Munaslup ini terselenggara dengan baik. Tiada gading yang terletak. Ini bukan satu excuse, tetapi kenyataan. Yang melalui kesempatan ini, kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta seluruh jajaran pemerintahan, kepada pimpinan lembaga negara, pimpinan sahabat-sahabat partai politik, dan para undangan lainnya atas kekurangan yang terjadi dalam persiapan dan penyelenggaraan Munaslup. Permohonan maaf yang sama kami sampaikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak ARB, dan seluruh peserta dan peninjau Munaslup atas kekurangan kelemahan dalam penyelenggaraan Munaslup, yang kesemuanya itu terpulang menjadi tanggung jawab kami selaku Ketua Penyelenggara Munaslup.
Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian kami hormati, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para pimpinan lembaga negara, jajaran pemerintahan, serta pimpinan partai politik, mengakhiri laporan ini melalui Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Abu Rizal Bakri. Perkenankanlah kami mohon kesediaan Bapak Presiden untuk memberikan sambutan dan membuka secara resmi pembukaan Munaslup Partai Golkar tahun 2016. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Bapak Ibu untuk duduk kembali dengan semangat yang luar biasa dalam Munaslup Partai Golkar tahun 2016 ini. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, kebahagiaan, kebanggaan kita bersama lebih kuat karena kehadiran Presiden Republik Indonesia. Karenanya mari kita bersama-sama sekarang menyimak sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dilanjutkan dengan peresmian pembukaan Munaslup Partai Golkar tahun 2016 yang akan ditandai dengan pemukulan gong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Yang saya hormati Wakil Presiden beserta seluruh jajaran Menteri Kabinet Kerja, yang saya hormati para pimpinan lembaga negara, yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar beserta seluruh jajaran pengurus dari Sabang sampai Merauke, juga seluruh peserta Munaslup. Yang saya hormati ketua dan pimpinan partai politik yang hadir, yang saya hormati Gubernur Bali beserta Wakil Gubernur Bali, hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin belak-belakan. Karena banyak yang bertanya kepada saya. Banyak yang juga komplain kepada saya. Pak Presiden, kenapa Menko Polhukam mengumpulkan dan menelpon DPD-DPD? Saya jawab, Pak Luhut itu kan dulu di Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Benar enggak? Selanjutnya ada lagi yang bertanya kepada saya, komplain pada saya, Pak, kenapa Pak Wapres juga mengumpulkan DPD-DPD? Juga telepon ke DPD-DPD, jawaban saya sama. Pak Yusuf Kalla dulu kan ketua DPP Partai Golkar, ketua umum, kan juga nggak apa-apa. Terus, pertanyaannya terus, tanya ke saya lagi, Pak, berarti istana di mana? Pasti diam semuanya. Ini jawaban terus terang saya, istana di mana? Ya di Jalan Merdeka Utara. Karena saya ini mau jawab juga, jawaban saya apa?
Saya setiap ke daerah, mohon maaf, setiap daerah ada yang selalu bertanya ke saya, Pak Jokowi kemana? Pindah daerah yang lain, Bapak dukung siapa? Bertanya lagi pindah ke daerah yang lain, Pak Jokowi di mana? Yang jelas, kalau bertanya ke saya, Jokowi ada di mana? Sekarang ada di Munaslup Golkar. Jangan tanya, ngejar-ngejar terus. Jawabannya yaitu Bapak Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Golkar adalah bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan politik modern di tanah air kita Indonesia. Banyak tokoh dan banyak politisi handal yang merupakan hasil kaderisasi dari Partai Golkar. Saya kira nggak usah saya sebutkan siapa. Pemikiran Partai Golkar juga telah ikut membentuk struktur politik, ikut membentuk struktur ekonomi, dan ikut membentuk struktur sosial Indonesia. Dan harus saya sampaikan bahwa Golkar telah memberikan sumbangsih bagi kemajuan kultur politik demokrasi yang semakin matang di negara kita. Sebagai partai yang mempunyai jam terbang yang tinggi, sebagai partai yang mempunyai pengalaman yang luas, saya percaya bahwa Partai Golkar akan menjunjung prinsip bahwa berpolitik adalah dalam rangka bernegara. Dan bernegara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan upaya untuk membuat rakyat sejahtera dan bahagia tersebut tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendirian. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pemerintah harus bersama-sama dengan seluruh komponen, dengan didukung oleh kelompok-kelompok strategis, khususnya partai politik seperti Golkar, dan juga partai-partai politik yang lainnya. Pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan di semua sektor, baik sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu sekarang kita telah masuk dalam era kompetisi, dalam era persaingan. Sekali lagi, kita harus betul-betul bersatu padu, bertarung bersama-sama, berkompetisi bersama-sama, berhadapan dengan negara-negara yang lain. Sudah tidak mungkin lagi kita bertarung antar saudara sendiri. Karena persaingan itu sudah masuk ke era kita sekarang ini. Sering saya sampaikan bahwa misalnya di masyarakat ekonomi ASEAN Economic Community, kita kalau bertemu 11 kepala negara, kepala pemerintahan, sering kita bergandeng-gandengan seperti ini. Sering seperti ini kan, gandeng. Tapi batin saya, kamu adalah kompetitor Indonesia. Iya, kamu adalah pesaing Indonesia. Harus kita sampaikan seperti itu. Karena memang kita bersaing dengan mereka. Kelihatannya sering bertemu seperti itu. Sering bergandengan seperti itu. Tetapi sekali lagi, kita
bersaing dengan mereka dalam era kompetisi seperti ini. Oleh karena itu, sekali lagi di era persaingan global sekarang ini, Indonesia membutuhkan persatuan. Sekali lagi membutuhkan persatuan. Tanpa itu kita akan digulung. Tanpa itu kita akan dilibas oleh kompetisi, oleh persaingan itu sendiri. Karena itu jangan sampai politik kita ini diisi oleh perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Persaingan-persaingan yang tidak produktif. Perdebatan yang cuma kita hanya terus wacana terus yang kita sampaikan. Tetapi harusnya perdebatan adalah perdebatan yang produktif, yang memecahkan masalah-masalah bangsa dan memberikan solusi-solusi bagi bangsa kita. Saya ingin menunjukkan beberapa gambar yang mungkin sudah sering saya sampaikan di mana-mana, bahwa kita sekarang ini sedang membangun infrastruktur di seluruh Nusantara kita. Kenapa ini kita bangun? Banyak yang bertanya ke saya, kenapa misalnya airport harus dibangun di Bener Meriah, airport Trembele? Kenapa di Wamena itu harus perpanjang runway-nya, harus diperbaiki total terminalnya, termasuk di airport-airport yang kecil yang sekarang ini baru diproses dibangun. Karena dengan infrastruktur inilah kita mempersatukan bangsa kita. Artinya apa? Yang dari Wamena bisa langsung terbang ke Aceh, baik ke Banda Aceh maupun yang di Kabupaten Bener Meriah, di Kabupaten Aceh Tengah misalnya. Kenapa? Tol itu juga harus dibangun. Juga sama. Kalau itu saling bersambung dari ujung barat nanti sampai ke ujung timur, itulah yang akan mempersatukan kita. Sehingga Nusantara ini merata. Nusantara ini merata. Orang banyak bertanya, kenapa Bapak sampai datang ke Tol Sumatera misalnya yang baru sedang kita bangun, sampai 6 kali ke sana. Ya, saya ingin memastikan bahwa pekerjaan ini, proyek ini, progresnya, perkembangannya sesuai yang kita inginkan. Jangan sampai setelah groundbreaking kita tinggal, tahu-tahu waktu saya habis, nggak jadi. Enggak, saya nggak mau. Karena saya juga yakin, kalau saya datang ke sana 6 kali, menteri saya pasti datang 12 kali. Dirjennya pasti datang ke sana 24 kali. Ini pasti seperti itu. Kalau nggak pernah kita cek, nggak pernah kita kontrol bagaimana perkembangannya, jadi atau tidak sesuai dengan target, kualitasnya baik atau tidak baik, kita nggak akan tahu. Inilah yang juga sering disampaikan oleh Pak Abu Rizal Bakri, bahwa memang kita butuh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga butuh pemerataan. Bukan hanya di Jawa saja. Yang butuh tol bukan hanya di Jawa saja, tapi juga di luar Jawa. Sehingga semuanya kita mulai sudah. Saya tanya, siap mulai, siap saya putuskan eksekusi mulai, siap putuskan mulai sudah. Karena perencanaannya sudah ada semuanya, hampir sudah ada semuanya perencanaan itu. Baik yang tol Trans Sumatera sudah 30 tahun yang lalu ada, yang jalur kereta api di Sulawesi juga sama, sudah ada semuanya. Ini tinggal dieksekusi dan dimulai dan dicek terus. Insya Allah nanti yang Papua tahun ini juga jalur kereta api juga akan kita mulai. Sekali lagi kita ingin mempersatukan itu. Tanpa ini jangan berharap kita akan
bisa menyatukan negara kita yang jumlahnya 17.000 pulau, 516 kabupaten kota, 34 provinsi. Inilah yang terus kita kerjakan. Dan juga termasuk karena 2/3 Indonesia adalah air, 2/3 Indonesia adalah lautan. Oleh sebab itu, kita juga konsentrasi ke sana, menyambungkan pelabuhan-pelabuhan kecil, menyambungkan pelabuhan kecil dengan yang sedang, menyambungkan pelabuhan yang sedang dengan pelabuhan-pelabuhan yang besar, dan semuanya. Saya sudah dengar, pasti saya putuskan. Kalau sudah dengar, pasti saya putuskan. Dimulai. Kalau yang bisa dikerjakan oleh swasta, silahkan swasta mengerjakan. Kalau swasta nggak bisa, silahkan BUMN kerjakan. Kalau keuntungannya belum cukup, misalnya yang di Indonesia Timur, ya sudah pakai APBN. Segera, cepat diputuskan, dan cepat dieksekusi. Itulah yang terus akan kita kerjakan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan harapan saya melalui Munaslup ini, Golkar dapat menjadi roh partai politik yang bekerja untuk kemakmuran bangsa. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Munaslup Partai Golkar pada malam hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, tapi dengan hormat kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Mohon mendampingi kepada Wakil Presiden Republik Indonesia dan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Insinyur Haji Abu Rizal Bakri, untuk bersama-sama melakukan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan Munaslup Partai Golkar tahun 2016. Hadirin, mari kita saksikan bersama pemukulan gong oleh Bapak Jokowi, didampingi oleh Bapak Yusuf Kalla dan Bapak Abu Rizal Bakri, sebagai tanda dimulainya Munaslup Partai Golkar 2016. Negara Kesejahteraan 2045 diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Abu Rizal Bakri, disaksikan oleh Wakil Presiden Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Kita berikan tanda yang meriah untuk penyerahan bingkisan dari kader dan keluarga besar DPP Partai Golkar. Kami silakan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk kembali ke tempat. Setelah tadi Presiden menerima buku Visi Negara Kesejahteraan 2040. Bagaimana pidato politik dari Ketua Umum Partai Golkar dan juga dari Presiden Joko Widodo, yang penjelasannya cukup menarik, pidatonya cukup menarik dari Presiden Joko Widodo. Bagaimana ia memberikan klarifikasi terkait posisi dari istana, dari pemerintahan sendiri terhadap pemilihan Ketua Umum Partai Golkar di Munaslup kali ini. Ia menyisipkan sedikit humor di situ, dan meskipun tidak menyiratkan secara kasat mata begitu, namun ini seolah menjadi angin segar juga bagi Partai Golkar, karena di sana Partai Golkar disebutkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa Golkar berperan penting bagi politik Indonesia, dan juga menekankan bagaimana Indonesia harus mampu bersaing di Indonesia, dan berharap bahwa Golkar bisa menjadi pemain dari persaingan di kawasan ASEAN ini. Dan itulah pemirsa bagaimana pembukaan Munaslup Partai Golkar hari ini. Kita akan tunggu bagaimana nanti besok pelaksanaan dari pemilihan Ketua Umum. Kita akan lihat bagaimana nanti perkembangannya. Dan saya Alfa Tauhid, kami undur diri mewakili Peniana Swasia di studio. Sampai jumpa.